Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah kalian masih semangat belajar, walaupun masih pembelajaran secara online. Anak-anak, di video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang fungsi icon-icon di Paint. Oke, fungsi icon-icon di Paint. Kalau minggu lalu kita mengenal yang namanya materi, ya. Bukan materi, lebih tepatnya mengenal icon-icon. Nah, mengenal, tapi kita belum menggunakan. Tapi hari ini, khusus minggu ini, kita akan menggunakan yang namanya icon-icon di aplikasi Paint. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum kita berdoa, Bapak buka dulu aplikasi Paint-nya. Oke. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami. Mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk melihat materi ini bisa anak-anak buka LKS Informatika di halaman 13. Anak-anak buka LKS Informatika di halaman 13. Di situ ini kita akan membahas fungsi icon-icon di aplikasi Paint, cara penggunaannya. Oke, kita langsung saja. Di sini Bapak tidak memakai PowerPoint, tapi kita langsung Bapak akan praktekkan langkah-langkah cara-caranya. Nanti setiap langkah-langkahnya, entah itu misalkan contoh icon pensil digunakan untuk ini, digunakan untuk menggambar objek sesuai yang kita inginkan. Nanti di video ini akan Bapak catat atau tuliskan di video pembelajaran hari ini supaya kalian bisa mencatat, ya. Bisa mencatat di buku catatan supaya kalian bisa menambah pengetahuan seputar penggunaan icon-icon di aplikasi Paint. Oke, kita langsung saja. Kita perbesar dulu biar lebih keren. Iya, ini sudah besar layarnya, lembar kerja di aplikasi Paint. Baik, yang selanjutnya, yang pertama itu kalian perhatikan di halaman 13, icon pensil. Masih ingat icon pensil terletak di mana? Icon pensil itu terletak di grup tools, berfungsi untuk menggambar objek yang kita inginkan, menggambar sebuah objek yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Bapak klik dulu, kita klik icon pensil. Iya, sedikit catatan bagi yang punya laptop atau komputer di rumah, boleh mengikuti langkah-langkah di video pembelajaran hari ini. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, simak pembelajaran hari ini supaya bisa menambah pengetahuan kalian seputar icon-icon apa saja yang kita gunakan di aplikasi Paint, pembahasan materi di minggu ini. Oke, simak terus pembelajaran hari ini. Nah, kembali lagi, icon pensil digunakan untuk menggambar sebuah objek yang kita inginkan. Misalkan ini Bapak ingin menggambar sebuah gunung. Cara menggambarnya, kita klik kiri pada bagian mouse atau touchpad laptop, tahan, klik kiri, tahan, kemudian anak-anak gerakkan drag seperti ini. Kita gerak seperti ini. Oke. Ini adalah contoh cara penggunaan pensil. Oke, cara penggunaan icon pensil. Yang selanjutnya tuh brush.
Ini Bapak hapus dulu. Oke, hapus dulu. Yang selanjutnya itu brush. Oke, icon pemandu gambar nomor 1 yang pensil udah Bapak jelaskan. Yang kedua itu brush. Brush itu digunakan untuk menggambar objek dengan hasil garis pada gambar lebih tebal dibandingkan dengan icon pensil. Jadi garisnya lebih tebal dari icon pensil. Nah, brush ini dia tidak mempunyai grup, dia terletak di tengah-tengah grup, ya, tengah-tengah grup seperti di grup tools dan grup cypress. Kita langsung saja menggunakan brush, kita klik 1 kali. Oke, kita gerakkan kursornya sama seperti ini. Ini contoh gambar sebuah gunung. Oke, nah itu adalah penggunaan brush. Jadi brush itu seperti icon kuas, ya, seperti icon kuas, digunakan untuk menggambar objek dengan hasil garis pada gambar lebih tebal dibandingkan dengan icon pensil. Itu brush. Kalau pensil garisnya lebih tipis, sedangkan brush dia lebih tebal. Sedangkan airbrush, yang nomor 3, airbrush. Airbrush ini digunakan untuk mewarnai dan menggambar objek dengan cara disemprot. Berarti cat semprot. Ikonnya di mana Pak? Ikonnya di brush. Cuman anak-anak klik 1 kali di sini. Pada masih ingat di baris nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oke, brush. Oke, masih ingat baris dan kolom kan? Itu ada pembahasan materi minggu lalu. Oke, kita lanjut. Airbrush, kita klik. Jadi airbrush ini untuk mewarnai, kita pilih warna ini. Oke, ini sebagai contoh ya, seperti cat semprot bukan? Iya, ini adalah fungsi penggunaan airbrush. Yang nomor 2, yang selanjutnya itu icon menghapus gambar. Oke, nanti kita akan menghapus gambar. Yang pertama itu ada free from select, yang kedua ada select. Oke, kita akan menggunakan free from select. Free from select terdapat di grup image, tepatnya di select. Ya, Bapak ulangi, di grup image, tepatnya di select. Anak-anak klik 1 kali. Ini seperti ada gambar segitiga terbalik ini, yang gambar kecil ini segitiga terbalik kecil. Klik 1 kali. Nah, di sini di kolom 2, di kolom nomor 2 pilih yang namanya free from select. Oke, jika sudah klik. Nah, oke. Icon free from select ini dapat juga digunakan untuk menghapus gambar secara bebas. Oke, seperti ini penggunaannya. Hapus gambar secara bebas. Kemudian kita sudah diatur seperti ini, kita tekan fungsi delete pada keyboard. Oke, tidak bisa ya. Oke, kita ulangi. Oke, menghapus gambar secara bebas. Iya, mohon maaf anak-anak, bukan itu menekan tombol delete, tapi anak-anak perhatikan, Bapak besarkan dulu. Di sini, iya, gambarnya sudah besar. Ini kan sudah icon free from select. Kita arahkan kursornya seperti ini, maka dia seperti ada garis. Oke, tinggal kita tarik seperti ini, ada garis seperti ini, maka ada garis kecil seperti ini yang
bisa kita tarik. Oke, kita tarik lagi secara bebas. Nah, seperti itu cara penggunaannya, penggunaan free from select. Oke, Bapak ulangi. Anak-anak pilih icon free from select di kolom nomor 2, bukan fungsi keyboard delete, bukan, itu digunakan untuk select. Kita arahkan seperti ini. Bapak gambar misalkan gambar lingkaran. Oke, perhatikan. Jika sudah seperti ini gambar lingkaran, tinggal anak-anak tarik sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke, maka hasilnya gambarnya terhapus secara bebas. Oke, free from select ini digunakan untuk menghapus gambar atau objek secara bebas. Yang selanjutnya, select. Select itu dapat juga digunakan untuk menghapus gambar pada objek tertentu. Oke, dia ada di kolom, kita pilih yang rectangle select. Oke, dia di rectangle select, namanya rectangle select di kolom 1. Oke, kita arahkan kursornya seperti ini. Iya, sama fungsinya seperti free from select. Kalau kita tekan fungsi keyboard delete, maka dia juga bisa terhapus. Sedangkan kalau free from select, kita ulangi, kita arahkan seperti ini, kita tekan delete, dia juga bisa. Itu. Tapi kalau free from select, tinggal kita geser sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tergantung anak-anak. Misalkan anak-anak mau menggunakan free from select, rectangle select, atau eraser, itu kembali ke kebutuhan kita. Misalkan kita ingin menghapus yang objek yang kecil, oke, gunakan yang namanya eraser. Oke, kita gunakan yang namanya eraser. Nah, ini hanya untuk menghapus objek sebagian. Objek sebagian itu yang kita inginkan saja. Misalkan ada kesalahan kecil seperti ini. Oke, nah, itu adalah fungsi dari icon eraser. Eraser digunakan untuk menghapus gambar atau objek dengan cara mendrag. Mendrag itu berarti menggesernya. Oke, lebih tepatnya menggeser seperti ini, menariknya, drag and drop. Nah, ini. Oke, kita kecilkan lagi. Maaf, ada notifikasi. Itu adalah penggunaan fungsi icon penghapus gambar. Yang selanjutnya itu icon pengcopy gambar. Sama, bisa menggunakan select dengan juga free from select. Kalau kita menggunakan select, free from select, misalkan ini ada garis seperti ini, set, tarik seperti ini, maka garis putus-putus ini seperti gambar segi 4 putus-putus ini garisnya. Jika sudah seperti ini, kita pilih yang namanya, arahkan kursor di grup clipboard, pilih copy, kemudian pilih icon paste. Maka gambar yang kita copy sudah tertempel di lembar kerja aplikasi Pi. Oke, untuk select sama fungsinya 800. Kalau untuk select, maaf, bukan select, tapi tadi kan free from select ya. Sekarang rectangular select, sama, kita tarik seperti ini, pilih yang namanya icon copy, kemudian pilih paste. Maka gambarnya sudah tertimpa. Gambarnya tertimpa seperti ini. Kalau sudah tercopy, sudah menempel di aplikasi atau di lembar kerja
Paint. Oke, yang selanjutnya itu icon untuk memotong gambar. Memotong gambar. Icon memotong gambar ini itu icon seperti gambar bunting, berarti icon cut. Icon cut itu terdapat di grup clipboard. Oke, caranya seperti ini. Kita pilih yang namanya select, atau kita pilih salah satu contohnya saja. Bapak pilih yang rectangle select. Rectangle select sama seperti freeform select, sama langkah-langkahnya. Kita pilih freeform select. Oke, mau rectangle select atau freeform select. Ya, di sini Bapak pakai rectangle select. Kita gerak seperti ini, kita tarik. Berarti oke, jika sudah, anak-anak pilih yang namanya icon cut. Icon cut terdapat di clipboard. Maka objek yang telah kita potong sudah tidak ada di lembar kerja aplikasi Paint. Kalau kita memunculkannya lagi, kita pastikan saja. Oke, itu memunculkan lagi. Jadi kalau icon cut itu berfungsi untuk memotong objek yang kita inginkan, sedangkan copy itu menggandakan. Paste menempelkan objek yang telah kita copy atau telah kita paste. Baik, untuk materi fungsi icon-icon di aplikasi Paint sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau cara ngomong Bapak yang sedikit lama atau membosankan? Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan dalam penyampaian materi minggu ini, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, semoga di materi hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi anak-anak semua. Bergunanya supaya anak-anak bisa mengetahui fungsi-fungsi setiap icon yang ada di aplikasi Paint. Itu harapan Bapak. Oke, karena waktu kita sudah habis, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Karena di awal kita membuka dengan doa, di akhir harus tutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya, yaitu doa Salam Maria. Mari ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik anak-anak, video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini menyenangkan bagi kalian semua. Jika yang tidak memahami materi minggu ini, kalian boleh memberitahu atau mengirimi pesan ke Bapak melalui WhatsApp atau SMS. Bapak tunggu. Jika kalian tidak mengetahui, ya silahkan bertanya. Bapak siap menjawab. Oke, sampai berjumpa di materi minggu depan. See you next time. Bye bye.